Buah sulung pertama pertobatan di keluarga kita adalah koko saya nomor 1. Oh, justru Koko dulu. Iya. Dia kalau nggak salah tahun 1980 itu ngalamin Tuhan, ngalamin pertobatan. Dan saya buah yang kedua. Ya, Cici, Koko berikutnya. Koko saya yang kedua berikutnya. Saya duluan nomor 2 setelah Koko yang pertama. Nah, berarti sesudah Koko, Pak Pram, abis itu gimana, Pak? Ada Koko yang kedua nyusul. Oke. Jadi setelah saya, ada Koko saya yang kedua. Kalau Cici saya bersama suaminya Katolik. Oke. Tetapi ya menerima Ya, menerima siapapun. Tuhan Yesus yang penting. Dengar, saya bahkan suka dengar khotbah saya juga itu. Koko ipar saya, kakak Cici saya. Jadi ya kita nggak bingung lah. Tapi akhirnya Koko, Cici, dan terakhir adik saya. Adik saya di GKI, di satu gereja GKI di Surabaya bersama suaminya. Iya, jadi kami akhirnya dimenangkan. Tapi wah Pak Matius, waktu kami berlima di dalam Tuhan semua, papa mama makin sedih. Malah papa mama belum. Ya, jadi kami akhirnya dimenangkan. Tapi wah Pak Matius, waktu kami berlima di dalam Tuhan semua, papa mama makin sedih. Malah papa mama belum ya? Belum. Waduh. Papa mama makin sedih, bro. Apalagi kalau sudah imlekan begitu, tinggal mereka berdua yang sembahyangan. Kita itu anak-anak cuma bantu, mungkin nata kuenya, beliin ini itunya. Ya uangnya dari papa mama sih gitu ya. Kita cuma beliin nata, tapi kita nggak ikut. Padahal dulu awalnya kan kita semua ikut sembahyang. Ya gitu. memang kalau karena bicara soal kepercayaan ya Pak Pram ya kan, kalau apalagi Imlek itu kan mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Betul. Jadi pasti papa mama khawatirnya. Mereka juga iya, begitu mereka meninggal, mereka tidak ada yang mendoakan. Benar. Gitu loh. Itu juga dibicarakan. Nah, ini papa mama hidup aja lihat kalian nggak mau hormatin mak engkong gitu ya. Iya. Kakek nenek, apalagi papa mama nggak ada. Pasti kalian nggak care dengan kita. Nah, ketika momentumnya oke, kita suka ngobrol sama papa mama. Pak, ma, kita itu berbakti nggak nunggu papa mama nanti meninggal. Wow. Mumpung papa mama masih sehat, hidup, kami ingin berbakti lewat prestasi kami, sekolah kami, perilaku kami, apapun. Kami ingin menyenangkan papa mama. Sorry, di sisi yang ini kami mohon maaf, pasti mendukakan banget. Sorry, tapi kami nggak mau jadi anak yang nggak uhau. Kami nggak mau jadi anak yang nggak menghormati orang tua. Di sisi yang lain, lihatlah, siapa yang rubah Koko berhenti judi, berhenti ngerokok? Siapa yang membuat saya kemarin bengalnya kayak begitu berubah? Tuhan dan kebenarannya. Biar di sisi itu mama papa disukakan. Wow, dan itu ternyata penginjilan yang luar biasa. Yang tidak sekedar ngajak mereka ke gereja, nggak sekedar ngajak mereka yuk terima Yesus. No, kami tunjukkan perubahan kami dulu. Kami tunjukkan hidup kami dulu. Tapi pas Imlek, waduh, mereka pasti sedih. Tinggal mereka berdua. Wah, bertahun-tahun, bro. Kita kita ngobrol berapa kali. Ayo mah kita ajak Natal, no. Nggak mau. Mama nyembah di kong katanya gitu ya. Papa punya Tuhan sendiri disembah. Sorry katanya gitu. Udah kalian aja jadi Kristen, kalian aja. Rupanya di sisi yang lain karena mereka melihat perubahan kami, ya lalu prestasi kami juga muncul. Mereka tidak terlalu banyak memerlukan effort untuk nasihatin kami atau apa. No. Bahkan saya ingat itu tahun berapa ya, 84 atau berapa, papa mama itu pindah di pinggiran kota Surabaya. Jadi kita di pusat kota, di belakang 17 Plaza, terus pindah? Ya. Mereka pindah kira-kira itu berapa ya, 15-18 kilo dari pusat kota. Daerah Surabaya Barat, bro. Namanya daerah Darmo Harapan. Saya ingat tahun 80-an sekian. Jadi saya itu dari kecil. Kalau sekarang dekat mall mana tuh, Pak? Kalau kita tahunya mall. Ada mall yang happening di Surabaya namanya PTC. Iya. Pakuwon. Iya, Pakuwon Trade Center di situ ya. Iya, daerah Surabaya Barat. Daerah Surabaya Barat. Oke, kalau itu langsung saya tahu Pak Pram. Hebat ini. Pokoknya patokannya mall ya. Biasa mall ya. Jadi arah ke Surabaya Barat. Jadi papa mama menikmati tempat itu waktu itu masih segar, masih fresh. Makanya tapi daerah situ memang enak juga Pak Pram, nggak gitu crowded gitu ya. Hari ini crowded sih. Hari ini crowded ya, gara-gara PTC. Gara-gara mallnya itu semua pada pindah Surabaya Barat. Lalu aksesnya nggak jauh dari pintu tol masuk satelit itu. Ada namanya tol satelit. Jadi kan orang suka keluar tol langsung ada Geraha Family, ada Pakuwon, ada Citraland, ada Darmo Harapan.
di situ. Jadi akhirnya papa mama pindah di situ. Jadi kita tuh berempat dan enggak lama akhirnya adik 8 tahun kemudian adik lahir toh. Jadi kita itu berempat ada di kota. Kalau adik dengan papa mama di Darmo Harapan. Dia besar di sana dan sampai sekarang rumah itu dihuni oleh adik kita. Ya. Tapi kita berempat ada di kota, dibiarin sendiri. Itu ingat bro, kalau ada temennya papa mama datang gitu ngobrol, terus saya tanya, itu anak-anak di mana? Di Pelemaan, di Tunjungan Plaza. Iya, kalian nggak takut ya? Tuh kalau ngomong sama papa mama kita. Itu diawasin orang tua aja anaknya narkoba, katanya gitu. Diawasin orang tua aja anaknya buat ini. Apalagi kalian nggak awasin. Loh, memang pindahnya pas segi umur berapaan? Saya masih SD, papa mama sudah pindah bro. Jadi SD kelas 6 mungkin ya. Saya bertobat 82, mungkin 84-an lah. Tahun 84 papa udah pindah ke pinggiran kota Surabaya. Sekarang juga enggak pinggiran sih ya. Sekarang udah jadi kota mandiri. Tapi hari itu, tahun 84 itu kota pinggiran gitu. Pusat kotanya ya Tunjungan. Kalau gitu. di Jakarta Serpongnya Pak Bram. Kita pindahnya ke Serpongnya. Dari Sudirmannya gitu. Dari Sudirman kita pindah ke Tangsel gitu. Ya kira-kira kayak begitu. Jadi kita itu teman-temannya papa mama suka warning, hati-hati lo, anakmu yang perempuan bisa dihamili sama pacarnya nanti, yang laki-laki narkoba atau apa, apalagi kan kita tinggal di perkampungan. Tahu jawabannya papa mama kita? Tuh anak-anak saya itu kalah pendeta kan. Kalau bangga ya? Iya, nggak akan melakukan begitu dan betul loh, satu-satu kami semua oke semua, pernikahannya, pacarannya, semua sampai oke semua. Itu trust mereka sampai muncul. Nah, saya pikir itu poinnya. Tapi akhirnya gimana Pak Bram? Sampai mama juga gimana? Itu saya katakan anugerah lagi. Papa itu bertobat di 1 bulan terakhir sebelum beliau meninggal. Papa meninggal Januari tahun 2000. Ya papa itu tato telepon Koko yang nomor 1. Saya udah pelayanan tuh kemana-mana, Papa telepon Koko nomor 1. Dia tanya, lo ke gereja hari ini? Hari Minggu tuh 26 Desember tahun 1999. Iya dong Pak, ke gereja. Papa dijemput dong. Papa ikut dan itu mengagetkan. Coba bertahun-tahun loh kita ajak, nggak pernah mau. Bertahun-tahun, mungkin tembus puluhan tahun. Bayangin, saya bertobat tahun 82, Koko tahun 80. Berarti kami berdua sampai 1999. Berapa belas tahun itu. Nggak mau, hari itu papa bisa minta dijemput untuk ikut ke gereja. Dan itu pertama kali, saya sampai catat tuh, 26 Desember 1999. Di nuansa Natal. Papa saya hadir di sebuah gereja bersama Koko saya dan untuk pertama kalinya dia ikut ibadah, dia dengar firman. Saya diberitahu kayak nggak percaya bro. Makanya aku pun selesai pelayanan di mana pulang ke rumah papa nanya, bener papa ke gereja tadi? Dengan senyum kecil, iya ikut Kokomu, katanya melok Kokomu, katanya gitu pakai bahasa Jawa. Akhirnya, saya nggak tanya lebih lanjut karena senengnya hati, saya diem aja. Saya cuma tanya, gimana Pak? Oke, nanti minggu depan ikut lagi. Berarti minggu depannya 2 Januari, bro. Ternyata saya pulang, saya udah menikah itu tahun 99, bahkan Cheryl udah lahir, baru punya baby. Iya, jadi telepon adik saya. Adik saya bilang, Papa nggak boleh tidur di kamar sama Mama. Loh, kenapa? Karena ke gereja tadi. Februarinya tahun depan Imlek, bro. Mama mikirnya, sudah tinggal berdua, sekarang suami jadi Kristen, suami ke gereja. Jadi nanti Imlek aku sendirian dong. Jadi papa nggak boleh, kalau nggak salah beritanya itu adik yang tinggal dengan mereka yang tahu. Tidak sekamar. Tapi papa tidur di kamar yang lain. Tak pikir realita itu bikin papa minggu depan bisa batal ke gereja 2 Januari 2000. Enggak, bro. Tetap bro, ke gereja. Dan sampai hari meninggalnya papa beriman sama Tuhan. Dan sekali lagi, saya ingat ini. Saya hari Minggu tanggal 16 Januari, KKR dengan Brother Frankie Sihombing di Senayan. Waktu itu dia punya komunitas namanya GET, Generasi Tanpa Tembok. Saya sharing dengan komunitasnya Brother Frankie Sihombing. Lalu malamnya saya pulang naik kereta Surabaya. Kelasnya baru kereta, bro. Sekarang kelasnya naik sepeda, mobil sekarang. Jadi saya pulang naik kereta. Papa sudah di rumah sakit waktu itu karena asam urat. Jadi tanggal 2 Januari terakhir ke gereja. Lalu karena papa masuk rumah sakit, bro, asam uratnya kambuh, nggak bisa jalan. Lah rupanya obat yang diberikan ke papa terlalu keras. Kena
bagian dalam, apa tuh namanya sindrom St. John syndrome atau apa. Waduh. Jadi obatnya menyembuhkan asam urat sehingga bisa jalan, tapi kena yang lain. Kena yang lain, infeksi di dalam. Waduh. Jadi dokternya liburan ke Amerika. Waduh. Karena awal tahun, akhir tahun mungkin dokternya jadi asistennya. Umur berapa sih Mama? Papa meninggal umur 71. 71 ya. Papa meninggal umur 71. Iya. Jadi, wah kondisinya berat. Saya tuh mau berangkat ke Jakarta aja udah bilang, "Pak, apa saya batalkan ya Pak pram ke Jakarta? Wong Papa lagi sakit." Dia bilang, "Jangan. Layani Tuhan," katanya gitu. "Udah, sana pelayanan sana. Papa oke, nanti kamu pulang. Papa udah baik paling." Gitu. Akhirnya aku berangkat. Memang udah janjian sama Bang Frankie Sihombing untuk ngisi komunitasnya. Masih di Taman Ria Senayan tuh, Bro. Oh. Dia punya udah rata dengan tanah itu ya. Ya di situ dia nyanyi, saya share di situ. Itu 16 Januari 2000, tahun 2000 itu. Malam selesai saya pulang naik kereta ke Surabaya. Belum nyampe Surabaya, Papa berpulang. Waduh. Tapi ceritanya keren, Bro. Koko, Cici, dan adik hadir. Papa didoakan sama Koko. Bukan anaknya yang pendeta loh yang doain loh. Rupanya Tuhan juga ingin kayak menyemangati Koko. Aku pakai kamu buah sulung di keluarga ini. Iya, sebelum adikmu bahkan akhirnya pelayanan sampai hari ini, kamu yang aku pakai. Papa dan Mama meninggal, Koko yang mimpin doa di rumah sakit sampai nafas terakhir. Dan itu yang melegakan buat kita. Belasan tahun kita nginjili, kita ngajak, nggak pernah mau. Sebulan terakhir kasih karunia, anugerah Tuhan turun, diresponi dengan baik. Wow. Nah, Mama bertobat 12 tahun kemudian. 12 di tahun 8 hari sebelum meninggal. Waduh. Papa sebulan sebelum meninggal, Desember, Januari berpulang. 99 2000. Mama itu Januari juga. Waduh, Papa Mama ini seia sekata, Bro. Meninggalnya aja bulan yang sama, selisih 12 tahun, 2012. Saya pelayanan di Natalan Full Gospel Solo. Saya ngisi Natal di Full Gospel. Mama itu udah diabetes bolak-balik. Sampai ada jari kakinya yang diamputasi juga karena udah kena gangren. Jadi Mama udah bolak-balik masuk rumah sakit. Papa yang sehat melulu atau berangkat duluan kena asam urat yang obatnya kekerasan itu. 12 tahun kemudian Mama, Bro. Ini juga kasih karunia. Kenapa? Lah kita itu sudah sampai kehabisan ayat nginjilin Mama, Bro. Saya ingat ada satu teman di gereja diutus sama gembala kita untuk nginjilin orang tua kita yang hari itu tinggal Mama. Ya, itu teman datang, Mama lihat, Mama nggak bisa nolak, Mama ada di depan. Akhirnya Mama suruh dia masuk, tapi Mama saya tahu ini pasti mau ngajak ke gereja. Ini pasti nginjilin utusan dari gereja. Akhirnya tahu, Bro, Mama bilang apa? Tante doain yo, manggilnya gitu karena yang datang seperti saya, lebih tua dikit lah dari saya. Tante doain yo, katanya gitu. Loh, Tante mau terima Tuhan? Mau. Tante ikutin saya berdoa ya. Iya, katanya gitu. Wah, diikutin. Wah, akhirnya teman saya itu pulang telepon saya. Pak Pram, mamimu terima Tuhan, Pak. Serius, aku baru pulang dari rumah mamimu. Belum lama ketemu, minta didoain, Pak. Tak tantang terima Tuhan, mau. Tak ajak doa, ngikutin. Waduh, Pak, mamamu hari ini terima Tuhan. Saya seneng, Bro. Itu kayak berita Papa mau ke gereja gitu. Saya dari acara apa pulang mampir ke rumah Mama. Langsung tak tanya, "Mah, ada teman gereja datang. Katanya Mama diajak doa terima Tuhan, mau." Wah, aku dibikin sedih, Bro, dengar jawaban Mamaku. Tahu jawabannya? Iya, Nak. Kalau ndak gitu ndak pulang-pulang temenmu itu. Coba, Bro. Aduh, jadi mamiku tuh udah jengkel. Ini orang datang ngajak ke gereja, ngajak terima Tuhan. Dia rubah strateginya, Bro. Minta didoain, bilang mau terima Tuhan, mau didoain, ngikutin. Terus akhirnya temanku kan pulang dong, karena dipikir mamaku diterima Tuhan. Nggak tahu kalau dikerjain sama. Makanya berarti mama keras ya, Pak ya? Keras banget. Lebih keras dari Papa ternyata. 12 tahun loh setelah Papa loh. Iya kan? Waduh, saya mengatakan bahwa ini kasih karunia. Kalau di 8 hari sebelum meninggal, lah kayak begitu kerasnya. Coba, Bro. Berapa kali ngumpul keluarga, aku ajak doa, nggak mau doa. Udah kamu doa aja sama yang lain. Kan cuman Mama yang nggak Kristen, kalian semua udah Kristen, katanya gitu. Udah Mama ikut doa, Mama doa sama Dikong. Kadang-kadang saya ngomong gini, siapa namanya Dikong? Namanya Dikong tuh Tuhan Yesus. Beda, Nak. Beda.
Yesus nggak sama katanya. Waduh, kerasnya kayak begitu. Ya. Itu ya saya menyebutnya kasih karunia. Ya. Ya toh, sampai temen aja dikerjain, kalau nggak gitu nggak pulang-pulang. Coba, makanya saya tuh belajar Alkitab akhirnya makin melihat kebenaran. Alkitab bilang, dengan hati percaya, mulut mengaku, baru diselamatkan. Yes. Kayak mami kaya, mulut percaya, hati nggak mau ngerjain. Ya belum confirm. Ya. Tapi yang hati percaya mesti juga ada pengakuan. Itu dua yang mesti jadi konsep untuk bertobat atau terima Yesus sungguh-sungguh. Hati percaya, mulut mengaku, kamu diselamatkan. Kasih karunia itu. Nah, waktu saya pelayanan di Solo, mama lagi kritis rupanya di rumah sakit. Bahkan sudah harus cuci darah. Waktu itu ginjalnya sudah bermasalah kena diabetesnya. Ya, Koko udah ngasih tahu kondisinya kritis. Saya lagi ngisi Natal itu. Saya lupa tanggal 12 Januari kalau nggak salah 2012 ngisi Natal full gospel di Solo, mama kritis. Akhirnya betul jam 11 malam diberitahu mama berpulang. Waduh, dan lagi-lagi dua Koko, Cici, adik ada di sana dan membawa doa sampai nafas mama yang terakhir. Malah bukan saya yang pendeta yang dipakai untuk menghentar papa, mama di hari-hari terakhirnya. Jadi tapi yang 8 hari sebelumnya itu maksudnya? Nah, di 8 hari itulah di rumah sakit. Kalau Koko, Cici, adik saya besuk, lihat. Itu yang keluar dari mulut mami saya cuma satu, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Coba bayangin, bertahun-tahun kita ngajak, ayo mah berdoa dalam nama Yesus, telah. Mama doanya sama dikong. Kita bilang dikong tuh namanya Tuhan Yesus, beda nak, kan gitu jawabannya. Di 8 hari itu, setiap kali saudara-saudara besuk, selalu kalimatnya, saya udah pindah ke Jakarta, Bro. Iya. Jadi mungkin ditanya, loh Pak Pram kok nggak besuk gimana nih, malah ada di Solo waktu meninggalnya. Karena aku udah pindah di Jakarta toh sejak 2001 toh. Jadi hari-hari cuman berkata, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Kalau Tuhan Yesus mau panggil saya, panggil. Tapi jangan buat saya menderita. Udah. Nggak pernah, Bro, kata Tuhan Yesus itu keluar dari mulut mama, nggak pernah. Justru selalu di 8 hari itu, wow, sampai detik terakhir, dia cuma berkata, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Kalau Tuhan mau panggil, panggil. Tapi nggak usah sampai menderita begitu lama. Wah, cuma Tuhan Yesus. Itu menjadi konfirmasi. Karena kemarin-kemarin diajak, ayo ma, doa dalam nama Yesus. Kalian aja yang doa. Mama doanya sama dikong. Saya ingat betul. Dan 8 hari itu menjadi 8 hari anugerah buat keluarga kami. Betul-betul seperti Alkitab katakan, satu orang selamat, yaitu Koko, gitu ya, dalam keluarga kita. Saya nyusul yang kedua, akhirnya seisi rumah dimenangkan. Wow. Itu kira-kira cerita keluarga kita. Tapi ya memang Pak Pram, kita yang memang lahir dari budaya Tionghoa ya. Gitu, memang kita dituntut untuk misalnya menghormati buat yang sudah meninggal gitu ya. Tetapi ketika kita menerima kebenaran, kita percaya dan diselamatkan. Sebenarnya selama masih hidup, kita harus memberikan penghormatan luar biasa kepada orang tua. Right. Betul. Sesudah meninggal, kita akan kembali bersama lagi, bersatu lagi di surga bersama Tuhan Yesus. Betul. Gitu ya. Jadi karena pada saat sudah meninggal, kita sudah tahu saat itu Papa dan Mama juga sudah bersama-sama Tuhan Yesus, sudah di dalam Tuhan. Kita tinggal ketemu lagi. Iya, akan ketemu lagi suatu saat gitu ya. Dan kami tunjukkan sampai hari ini. Kami juga ngerawat kuburannya baik-baik. Nah, dulu pernah diajar kalau udah percaya Yesus, nggak boleh. Yang nggak boleh itu nyembah di kuburan. Tapi ngerawat kuburan kerjakan. Kerjakan. Iya, Koko saya, Cici saya rutin tuh, Bro. Datang lihat, kalau ada retak ditambal, kalau kena hujan airnya turun ya beli lagi tanah. Kita rawat baik-baik. Jangan sampai katanya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, keluarganya sampai akhirnya makamnya jadi amburadul didiemin. Itu juga tak pikir nggak benar. Ya, nggak benar. Jadi rawatlah secukupnya. Kita nggak lagi menyembah di kuburan atau nenek moyang yang sudah mati. Kita nyembahnya sama Tuhan, tapi ngerawat semua, tunjukkan dengan baik. Tunjukkan. Dan itu jadi kesaksian juga buat keluarga papa mama yang lain yang lihat. Betul sekali. Keluarga papa mama lain yang hidup sampai sekarang. Mama saya masih punya adik yang hidup. Lihat kita, masih ke kuburan kok. Makam ciciku, ya itu kan mamaku kan berarti taciknya dia dirawat sama anaknya baik-baik kok. Waduh, itu jadi kesaksian. Soalnya kita juga jangan sampai menjadi batu sandungan juga. Nah, itu poin yang saya mau sampaikan. Ya sama juga misalnya kalau kita memang di dalam budaya Tionghoa kan tetap ada yang namanya adat istiadat. Betul. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan gitu ya dengan firman Tuhan, ya kita lakukan. Itu bagian dari kita
menghormati juga gitu ya sejarah tradisi lah gitu. Betul. Iya. Sambil kalau kita ke kuburan kita cuma ngomong gini, kami mau bikin papa mama bangga. Nih lo anak-anakmu, rumah tangganya oke semua, pekerjaan atau apapun, bahkan cucu-cucumu. Iya. Generasi berikutnya dari papa mama ini loh, dari kami semua jadi anak-anak yang luar biasa. Kami ingin juga membawa keluarga kita disenangkan lah gitu ya. Di satu sisi kemarin mungkin kami mendugakan, tapi sisi yang lain biar Tuhan Yesus dinyatakan lewat kita buat mereka. Wah, ini Pak Pram sebuah kesaksian yang luar biasa sekali ya. Jadi di sini kita belajar ya Pak Pram. Jadi dari kehidupan Pak Pram, kisah pertobatan sampai seluruh isi rumah keluarga diselamatkan ya, kita benar-benar mendapatkan yang disebut namanya memang anugerah Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa sekali ya, berkarya di dalam hidup kita ya. Kalau dia memang sudah mau menyelamatkan kita, tidak akan dilepaskan Pak Pram. Itu dari pihak Tuhan. Yes. Faktor penentunya kita. Kipersnya kita. Yes. Dari pihak Tuhan dia mesti menyambut, kita. Mesti disambut. Ya, Tuhan sudah mengulurkan tangan, kita harus menyambut. Betul. Ya, itu seperti firman-Nya, aku berdiri di depan pintu dan mengetok, tapi tetap decision maker-nya kita. Tetap mesti buka pintunya ya. Mau buka atau mau tutup tutup ya. Kalau kita tutup tutup ya ada pihak yang lain yang senang gitu ya. Yang satu sedih karena dia udah ngetuk nih, tapi begitu kita buka dia masuk dan dia siap berkarya. Cuma memang saya juga dari kesaksian tadi Pak Pram, kita bisa lihat ya, memang proses penaburan itu bisa terjadi oleh siapa saja. Dan yang menuai nanti juga Tuhan juga sudah atur juga. Wow ya. Ya gitu, siapa yang menabur, siapa yang menuai gitu, dan semuanya itu bekerja sama. Ujung-ujungnya demi kemuliaan Tuhan saja itu. Tuhan pakai kami sekeluarga bersaudara. Dari Koko yang bertobat tuh duluan toh. Terus saya, terus ada Koko kedua, Cici, adik. Semua kami punya andil. Sampai papa mama melihat Kristus atas kita. Yes. Iya toh. Mau buktinya pendeta atau siapa datang malah ditolak bro. Yes. Aku dikerjain kayak gitu. Kalau udah gitu nggak pulang-pulang. Aku inget itu sampai hari ini. Kalau udah gitu nggak pulang-pulang. Waduh, temenku dikerjain mami. Betapa kerasnya. Tapi 8 hari kok bisa berubah 180 derajat. Papa sebulan. Agak ketar-ketir tuh lihat sebulan terakhir 8 hari. Aduh, ketar-ketir itu. Tapi tetap Tuhan tuh luar biasa. Saya tahu Tuhan lebih senang dari kita. Iya. Kita senang tapi Tuhan lebih senang karena Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dan sebenarnya Pak Pram pasti di dalam perjalanan itu yang namanya batu keras pun ya, kalau diterus saja dengan air ya, setetes tetap batu itu bolong juga Pak Pram. Ya memang konsistensi kita sebagai anak Tuhan. Ya menunjukkan karakter Kristus ya di dalam diri kita ya, itu penting itu. Ya sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat memang kita tuh punya buah-buah roh gitu ya. Buah-buah yang namanya orang Kristen yang harusnya punya karakter seperti itu. Kalau bro cerita kayak begini, salah satu momen yang selalu menyedihkan saya adalah ketika saya tantang orang lain terima Tuhan. Itu berapa kali bro, orang mungkin sampai pernah dalam jumlah ribuan datang. Saya cuma nangis, gila orang lain denger sharingku terima Tuhan, papi mamiku kok belum ya. Tapi terus Tuhan ingatkan saya, kamu cuman menyiram, kamu cuman menabur, yang lain lagi menanam atau apapun, biar aku yang memberi pertumbuhan. Wow. Itu kan ayatnya begitu. Yes. Jadi jangan bingung dengan pertumbuhannya atau nanti buahnya kayak apa. Udah siram aja, pupukin aja. Yes. Ya, cangkul yang harus dicangkul, bagian kita itu kok. Yes. Biar Tuhan. Kalau enggak kita yang merasa hebat nanti. Kalau enggak kita yang merasa urapan atau apalah. No lah. Kita lakukan. Do your part. Kerjakan bagian kita biar Tuhan menumbuhkan, biar Tuhan menghasilkan buahnya buat kita. Wow, mantap. Iya, thank you sekali nih Pak Pram. Ini kita pasti merasakan sangat diberkati ya dari kesaksian hidup Pak Pram ya. Dan tentunya masih banyak hal yang mau kita bahas lagi Pak Pram ya. Ghost to 50 ya kan. Nah, ini kita bisa lihat ya edisi pertama aja ini udah banyak berkat yang bisa kita dapatkan ya. Oke, kalau gitu nanti kita tunggu lagi episode yang berikutnya ya. Siap Pak Pram, thank you ya sekali lagi Pak Pram udah mau datang ke Excelsis nih. Wah, thank you. God bless Excelsis. Siap, oke. Tuhan berkati. Oke, bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sip.